perkara PK lainnya yang mungkin pada saat tahap pertama saya tidak ikut, kemudian di PK saya ikut melaksanakan perkaranya karena mungkin beberapa jaksanya sudah kembali ke Kejaksaan Agung, sehingga ada penambahan jaksa untuk melaksanakan peninjauan kembali. Beberapa perkara sudah melibatkan atau in charge dengan jaksa yang inline. Kemudian kita akan meneliti berkas perkara sehingga kecukupan alat bukti didapatkan sehingga perkara itu layak untuk disidangkan dan divonis hakim bersalah dan melakukan eksekusi sampai pengembalian kerugian keuangan negara ataupun keuntungan yang diterima oleh terdakwa tersebut sebagai uang pengganti yang akan disetorkan ke kas negara. Setelah itu, meskipun perkara itu sudah selesai, tidak sampai di situ. Kadangkala terdakwa itu masih akan melakukan PK, peninjauan kembali bahkan kedua, bukan hanya sekali, kedua ataupun ketiga. Dan itu juga cukup menguras waktu dan energi, sementara perkara-perkara lain sudah banyak yang menunggu di bawah. Karena itu memang cita-cita saya menganggap tidak ada tantangan yang berarti. Namun memang saat penanganan perkara ada beberapa perkara yang mungkin memerlukan kehati-hatian karena melibatkan mungkin orang besar, sehingga kita dalam Satgas itu diberikan perlindungan lebih lah dari negara, dari KPK dalam hal ini, untuk bisa bagaimana keamanan kita bisa terjaga ataupun terjamin. Yang membuat kita bertahan ini adalah cita-cita dan panggilan hidup, karena seperti saya tadi sebutkan ya, sejak kecil memang cita-cita saya menjadi jaksa. Bahkan tantangan-tantangan ini justru kita jadikan pemacu bahwa kita makin gregetan gitu menghadapi para koruptor. Bagaimana Indonesia bisa terbebas dari korupsi, kita harus melihat bahwa kemiskinan yang ada di Indonesia yang disebabkan oleh faktor-faktor korupsi, salah satunya korupsi, cukup membuat Indonesia dan rakyat-rakyat sebesar 26,5 juta rakyat Indonesia di bawah garis kemiskinan yang kita harus perjuangkan. Karena kita bekerja kan bukan cuma diri kita sendiri. Ya, kalau Kartini saat itu melakukan apa yang dilakukan itu punya impact ke depannya yang bisa kita rasakan saat ini wanita-wanita Indonesia. Kita bisa sekolah, kita bisa bekerja, kita tidak perlu lagi memberikan justifikasi kenapa saya harus sekolah, kenapa saya harus bekerja. Itu dimintai kita pertanggungjawaban dengan apa yang telah dilakukan oleh Kartini saat itu. Untuk itulah kewajiban-kewajiban itu kita harus laksanakan juga hingga saat ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.